Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kisah serigala terakhir. Kisahnya adalah menceritakan 5 pemuda yang sering berbuat onar di kampungnya sendiri dan bisa dibilang sih preman penguasa di kampungnya tersebut. Kisah ini juga mengandung kisah kekerasan juga ya, dan bisa ditonton umur 18 tahun ke atas. Terakhir juga dirilis tahun 2009 tuh. Saking trendingnya waktu dulu mah ya begitu. Tetap bagus nih film kalau menurut saya ya. Dari tim Ale, salah satu mereka tuh ada pengedar narkoba. Namanya tuh si Jarot tuh. Bisa dibilang sih pengkhianat dari tim Ale. Dan kita diperlihatkan kisah 5 pemuda ini nih. Kisahnya si namanya Ale, Jarot, Sadat, Jago, dan Lukman. Dan dia juga sering berbuat rusuh sama kampungnya. 5 geng tersebut, dari geng Ale juga masih ada yang menerima tantangan dari geng lain juga dan mengajarnya dengan bangku hantam. Dan kita juga diperlihatkan si Fatih lagi bantu sama neneknya. Kisahnya nih cerita si Jarod lagi dikejar sama geng lain dan si Jarod membawa geng itu ke markas Ale. Kisahnya dia lagi baku hantam gitu, bisa pukul-pukulan gitu dalam kekerasan. Dan tiba-tiba ada si Patir ngebantu si Jarod nih yang mau dipukul pakai botol beling. Kisahnya dilanjutkan, ada seorang si Patir dirusukkan oleh tim Ale, tetapi si Jarod masih ada rasa peduli sama si Patir. Dan juga diceritakan ada dari kampung lain dan kampungnya Ale lagi ribut di bawah jembatan dan pukul-pukulan dan serang juga kekerasan gitu ya. Bisa dibilang sih baku hantam ya. Dan tiba-tiba polisi pun datang ya, semua kampung pun pada pergi dan melarikan diri, dan cuma tim Ale yang sangat punya adrenalin tinggi dan hidup tuh seperti ada tantangan. Dan kita diperlihatkan juga si Aisyah, adiknya Ale. Pada saat di studio foto, dia tuh foto bareng sama teman-temannya atau sahabatnya dari geng tim Ale nih, buat sebagai kenangan. Kita diperlihatkan si Fatir nih yang dirusukkan oleh anak-anak, atau bisa bahasa gaulnya sih dibully gitu ya. Dan hanya seorang Jarod lah yang membelanya, si Fatir. Pada saat pertandingan dari tim Ale dan geng lain nih lagi bermain sepak bola dengan cara kekerasan, atau bisa sih dibilang rusuh gitu ya. Begitulah. Tapi di saat si Jarod golin, tiba-tiba tim geng lain tuh nggak senang sama si tim Ale dan terjadinya lah baku hantam. Tiba-tiba tuh geng lain tuh nanti pengen menusuk si Ale, tetapi si Jarod pun lolos dari geng temennya lain. Tiba-tiba batu-bata pun dihancurkan ke kepala geng ketuanya. Tiba-tiba si Jarod pun merasa bersalah dan tiba-tibalah polisi datang tuh. Dan bapaknya merasa sedih karena anaknya berbuat rusuh. Tapi temannya diam. Di saat penjara, dia pun dirusukkan lagi sama narapidana di sana, atau bisa penguasa di penjara tuh, dengan cara kekerasan. Saat dia membantu, dia dirusukkan lagi tuh sama geng dari penjara itu. Ditusuk lah tuh manusia ke Jarodnya tuh, dan si Jarod sedih karena temennya nggak pernah jenguk tuh, atau ada rasa kecewa gitu si Jarod tuh. Dari sinilah awal mula bangkitnya serigala terakhir. Pada saat push up tuh, dia diusulkan sama ketua gengnya, dan terjadilah bangku hantam dan penguasa penjara dengan ekspresi marah. Tiba-tiba bawahan ketua geng penjara itu pun dirusukkan lagi tuh sama si Jarod tuh dengan menusuk manusia dengan batang besi tuh. Tiba-tiba ada penguasa dari tim Ale nih mencari iuran dari pasar nih,
atau bisa pemalak dari pasar tersebut nih, atau penguasa, dan dia dari tulang punggung keluarga si Ale nih untuk emaknya nih. Dan juga diperlihatkan juga adiknya Ale namanya si Bara. Di saat Ale ke tim tongkrongan dengan seorang perempuan nih, dia melihat seorang kampungnya ada yang mengedarkan narkoba. Nah, tim Ale pun gak senang nih karena ada pengedar narkoba di kampungnya tersebut. Dan di saat itu tim Ale pun membawa pasukannya untuk tidak ada yang mengedarkan narkoba di kampungnya tersebut. Tiba-tiba si Fatir pun datang untuk ikut, tetapi tim Ale pun menolak karena alasan fisiknya tersebut dan tidak menerima. Tiba-tiba tuh si Fatir tuh ibu neneknya meninggal tuh, dan dia pun sedih dan dia merantau. Juga diperlihatkan juga si Jarod yang sudah bebas dari penjara dan dijemput oleh si Fatir nih. Tiba-tiba si Fatir udah masuk geng naga hitam nih ya, secara terkejut. Dan si Jarod pun ikut si Fatir. Nah, tiba-tiba tuh manajer atau bos dari naga hitam pun merekrut atau bisa manggil si Jarod untuk mengikuti geng naga hitam untuk mengedarkan narkoba tersebut. Dan tiba-tiba si Jarod menyetujuinya sama bosnya tersebut untuk mengikuti pengedar narkoba dari geng naga hitam. Tiba-tiba dia diberi tugas untuk mengedar narkoba tersebut. Tiba-tiba ada saatnya itu juga ada pengedar narkoba lainnya. Dia menembakkan untuk menjadi penguasa pengedar narkoba naga hitam tersebut. Tiba-tiba si Jago memberitahu bahwa si Jarod udah bebas. Tapi si Sadat kesal karena si Ali memberitahukan kepada Sadat kita tidak untuk memandang teman si Jarod tersebut. Saat di pasar malam si Jarod ketemu Aisyah nih, adanya si Ale tersebut, dan dia memberikan uang dan diajak berduaan di pasar malam tersebut. Akan tetapi di saat itu si Jarod ke klub malam sama bos naga hitam. Akan tetapi dia melihat tersebut itu adalah adanya si Jarod tersebut, dan si Fatir pun tak mengetahuinya, tetapi dia diam saja. Tiba-tiba si Jarod pun memberikan amanah kepada adiknya tersebut untuk tidak mengikuti klub malam tersebut. Dan tetapi si adiknya tersebut bilang untuk menjadi tulang punggung keluarga. Dan kita diperlihatkan adiknya Lukman dalam keadaan giting atau bilang sakau gitu ya. Dan karena sudah memakai narkoba tersebut di saat cuplikan tersebut, dan tiba-tiba si Jarod pun datang tuh ke rumahnya dan mau bertemu dengan orang tuanya tersebut. Tiba-tiba bapaknya menolak dan dengan ada rasa kecewa pada si Jarod tersebut. Dan tiba-tiba Aisyah memberikan info bahwa Jing Ale pun datang ke rumahnya untuk menangkap si Jarod tersebut, dan Jarod pun kabur tuh dan dibantu oleh si Fatir untuk kabur. Tiba-tiba pun dia pun dikejar-kejar tuh, dicari-cari tuh kayak buronan tuh si Jarod itu. Tiba-tiba cuplikan tersebut si adiknya Lukman pun dalam keadaan mati. Setelah tiba-tiba si Lukman pun datang ke markas naga hitam. Tiba-tiba tuh dibantu oleh Fatir tuh niatnya, dan dia kesal si Fatir pun. Tiba-tiba si Jarod pun mau ditusuk oleh si Lukman tersebut, dan geng naga hitam melihat keadaan tersebut, dan tiba-tiba pun si Lukman dibunuh oleh si Fatir atau bisa dibilang geng naga hitam tersebut. Dan si Jarod pun merasa sedih. Tiba-tiba dia pun ditemukan mayatnya di pinggir sungai. Cara dendam si Jago masih Sadat dengan cara tidak pasti dengan memperkosa adiknya si Jarod. Akan tapi si Ale pun kesel karena itu bukan tradisi dari kampungnya, itu karena tidak baik. Bukan begitu maksudnya caranya. Tetapi ditemukanlah si Jarod nih di klub malam tersebut untuk menjaga adik tersebut tidak untuk diganggu. Tetapi klub malam itu dibakar dan orang pun dibakar tuh
Akan tapi dieksekusi lah tuh si Sadat sama si Jago tuh. Dan diperlihatkan juga adanya saat gila, dan saat itulah dia niat pengen membunuhnya, akan tapi si Jarod nggak tega gitu, dan si Fatir lah yang membunuh si Sadat dan si Jago. Di saat Ale melihat kenangan 5 persahabatan tersebut, dia pun mempunyai rasa kecewa pada si Jarod tersebut. Dan di saat itu dia melihat HP Aisyah yang mau bertemu dengan si Jarod. Cara diam-diam dia tuh menjalinkan hubungan dengan si Jarod tersebut. Tetapi si Ale pun menguncinya si Aisyah tersebut. Ini bisa dibilang adanya, dan akhirnya si Ale pun ke apartemen si Jarod itu dari info HP-nya Aisyah. Yang naga hitam, si Alek pun menghubungi si Jarod nih untuk keluar dari apartemen tersebut karena kondisinya ada tim Alek yang mau membunuh si Jarod tersebut, tapi dibandol oleh Fatir untuk kabur dari apartemen tersebut. Dan disitulah saatnya aksi tembak-tembakan, dan hingga dia terjun dari atas gedung. Pada saat di kantor geng naga hitam, si Tito masih Alek tuh marah-marah sama si Jarod karena hubungan itu. Dan di saat itu si Tito tuh ke klub malam. Bahkan si Tito dibunuh oleh geng Alek dan dia mati. Dan si Alek pun kesel nih sama si Jarod karena ulahnya sama hubungan Aisyah tersebut, dan si Fatir membelanya. Dan saat itu si Aisyah ketemu sama si Jarod nih di atas gedung untuk tidak menjalinkan hubungan tersebut. Di saat itu dia tidak menjalinkan hubungan tersebut, si Jarod pergi tuh, dan si Fatir tuh mendorongnya, dan si Jarod merasa bersalah. Dipikirkan bahwa si Aisyah tuh bunuh diri, bukan didorong oleh si Fatir tersebut. Dan si Jarod merasa kecewa pada saat dia bunuh diri. Tetapi si Ale memberikan pesan kepada ibunya untuk mencarikan siapa yang membunuh si Aisyah tersebut. Si Jarod memberikan inisiatif untuk berdamai dengan tim Ale, akan tapi si Fatir tidak menyetujuinya, dan Ale bertemu dengan si Jarod nih untuk bertemu di suatu tempat. Dan di saat itu dia tuh berkelahi dan berbicara suatu hal, tapi di saat itu dia merasa kecewa karena tidak pernah dikunjungi oleh Ale sama teman-temannya di saat di penjara dan si Jarod. Dan dikira si Jarod tuh mati tuh, akan tapi si Ale pun yang mati. Suatu itu si Jarod pun merasa kecewa, dan Ale memberikan pesan untuk meminta maaf tidak pernah mengunjungi si Jarod waktu di penjara. Di saat itu pun dia sedih dengan terpendamnya di hati, dan akan tetapi si Fatir membunuhnya dengan wajah sangarah. Akan tetapi si Fatir pun merasa bersalah dan sedih karena sudah membunuh si Jarod dan 5 sahabat-sahabatnya. Akan tetapi kita juga diperlihatkan dengan adanya si Ale tersebut. Dan tim adanya Ale namanya si Bara nih sebagai penerus generasi geng Ale. Seperti itulah, sekian, terima kasih.